ya, yang punya barang itu dia maksudnya al-musman barang yang dibeli tadi itu akan diserahkan eh, itu bertahap. Itu yang dimaksud. Ya maksudnya bertahap itu maksudnya nanti bukan bertahap ya, nanti diserahkannya nanti. Nah, ini sudah tampilin. Ya, ini definisinya ta'rifus salam. Nah, sekarang syar'inya nih, secara syar'i. Ya, secara syar'i ini ya, Bapak Ibu sekalian, ini yang kita bahas sekarang. Ya, ini secara bahasa. Nah, secara syar'i, ismun yujibul malika fisan ajin wa fil musman ajiran. Secara syar'i itu adalah nama untuk akad yang mewajibkan pemilik uang menyerahkan adapun barang yang dia mau beli itu ya dari si pembeli itu diserahkan ajilan nanti. Wal mabi'u yusama muslaman fih, barang yang disahkan itu nantinya itu namanya muslaman. Wastamanu ra'sul mal, sementara saman yang diserahkan itu namanya ra'sul mal, modal. Ya, wal bai'u muslaman ilai, orang yang penjual ya itu namanya yang menyerahkan barangnya nanti itu namanya muslaman ilai. Sementara pembeli yang memberikan uang itu namanya robbus salami. Ya, robbus salam. Ini istilah-istilah saja ya Bapak Ibu sekalian. Kalau orang melakukan akad ini ya kita harus kenal ini istilah-istilah ini. Misalnya pembeli siapa namanya robbus salam. Ya, penjualnya siapa? Mutlaq ilai. Kemudian barangnya apa namanya? Muslaman fi. Kalau uang yang dikasih, yang diberikan sebagai modal itu namanya astaman. Nah, itu ya, dan seterusnya. Nah, Imam An-Nawawi ya, Imam An-Nawawi mendefinisikan ya, ini salah satu muktamad ya, bahkan muktamadnya mazhab Syafi'i. Jadi beliau mendefinisikan tentang salam itu dengan apa? Jadi lidzalika rahimahullahu taala bi annahu bai'u mawsufin fi zimmah. Jadi Imam Nawawi itu ketika mendefinisikan tentang salam itu dia mengatakan ya bai'u mawsufin fi zimmah. Jadi ya jual beli dengan pensifatan terhadap barang. Jadi karena kan aslinya jual beli pembeli itu menyerahkan uang, si penjual menyerahkan barang, tetapi dalam kasus ini penjualnya itu hanya tidak bisa menyerahkan barang, tetapi dia hanya memberikan gambaran, pensifatan, kriteria, ciri-ciri barang yang dia jual. Ya, nah makanya di sini, ketika dia menjual barang dengan ciri-cirinya, ya itu dalam pertanggungannya. Nah itu, jadi itu fidzimah itu maksudnya dalam pertanggungan. Dia menjual sesuatu barang, tetapi barangnya itu dalam bentuk sifat-sifat, maksudnya ciri-ciri. Dia hanya ngasih, oh gambarnya begini, jumlahnya sekian, modelnya seperti ini, fizima dalam pertanggungannya. Artinya benar-benar fizimatihi. Dia punya tanggung jawab itu atas barang yang dia jual, ya, dan seterusnya. Nah, fasalamu akdun. Jadi salam itu akad, ya. Jadi salam itu akad Bapak Ibu sekalian. Salam itu akad. Wah, tepatnya dia adalah akad ini. Wa yajibu wasful muslam, ya. Muslamu. Wasful muslami fihi bima yarfa'ul jahalatan. Maka salah satu ini sebutkan di sini, tapi wajib tuh. Karena ini nanti jadi syarat saat kita bahas rukun dan syarat. Makanya di sini redaksinya wa yajibu wasful muslam fihi. Jadi si akan dia tidak memberikan barangnya, tapi dia wajib untuk memberikan sifat-sifat, ciri-ciri, gambar macam-macam itu, ya barang yang akan dia jual itu seperti ini misalnya. Nah, ini akan menghilangkan dari akad gol jahalat anhu.
tidak kalau orang jual beli suatu barang yang belum dimiliki itu ya karena adanya kejahilan si pembeli. Jadi kalau barangnya dia langsung berarti ya dia tidak barang dari mana yang akan dibeli. Nah, ini namanya gor ya. Dan ya, mungkin ya, maaf, saya ini dulu. Masya Allah. Nah, jadi Nabi SAW itu melarang dari bai'ul gharar. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang dari bai'ul gharar dan salah satu ya dari jenis bai'ul gharar itu karena adanya kejahilan ya, kejahilan si pembeli terhadap barang itu. Baik barangnya dia nggak tahu ini barang apa yang mau dibeli, berapa jumlahnya, ya termasuk harus kalau hari ini ya orang pergi ke rumah makan ya dia harus tahu harganya berapa. Tidak boleh dia membeli sesuatu yang belum tahu harganya berapa, jumlahnya barang seperti apa dan seterusnya. Nah, ini banyak sering kali nih. Akhirnya saat sudah makan dikasih tuh oh apa namanya? Ya, nota apa namanya tagihan ya. Tahu-taunya ya kena tagihan goib ya. Nah, di situ eh, sulit untuk protes. Ini namanya juga goror ya suka-suka aja dia si penjual ngasih ya pasti dongkol lah ya. Nah, pasti akan bikin disitulah penyebab orang ribut akhirnya masyarakat apa muamalah itu akan bermasalah karena dari awal tidak ada kejelasan ya si pembeli merasa dirugikan, si penjual merasa benar tidak merugikan. Nah, jadi itu namanya bai'ul gharar. Rasul melarang seperti itu. Ya, jadi kalau memang kita usahanya adalah atau pelaku sebagai pelaku usaha jual apapun nih, makanan atau menawarkan jasa. Kebanyakan kan biasanya itu kayak makanan, jasa dan seterusnya itu kadang ya kita ke bengkel misalnya. Kita nggak tahu nih dihargain berapa nih jasanya ini memperbaiki tak mobil, motor atau apapun itu. Kita juga nggak nanya-nanya. Nah, ini persoalan biasanya ini penyebab korok, penyebab apa? Muamalah ini akan bermasalah ini. Tahu-taunya ditagih sekian, ya. Walaupun nih, walaupun eh kita tidak mau biasanya kalau baca pikir itu nggak bisa memastikan ya dari awal ya apa yang model ya. Tapi setidaknya dia akan bisa berikan gambaran umum. Misalnya kalau kerusakannya ini sekian lah kurang lebih, kalau kerusakan ini sekian, 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 sekian. Ya apalagi kalau misalnya dia memiliki eh, apa ya macam daftar biaya jasa untuk perbaikan seluruh macam-macam itu. Setidaknya orang bisa bisa melihat oh kisaran segini lah. Dia tidak akan merasa dirugikan kalau ada yang seperti itu. Nah, ini yang kemudian ya, kemudian penting untuk kita pahami ya. Ya, baik. Jadi wassalamu syara'an. Maaf, itu ya. Wassalamu aqdun wa huwa aqdu bai'in wa yajibu wasful muslam fihi ya muslami fihi bima yarfa'ul jahalata anhu. Jadi wa yakunu al muslamu fihi mimma yasbutu fi zimmi. Dan barang yang eh, di apa diberikan pensifatan-pensifatan tadi yang dijual itu ya dengan ciri-ciri sekian itu harus benar-benar menjadi zimmahnya dia fi zimmah maksudnya yasbutu fi zimmah ya dia bertanggung jawab tuh oh dia punya tanggung jawab untuk
sesuai dengan akad itu. Makanya yasbutu fi dhimma itu ya dia bertanggung jawab apa atas barang itu dan jelas bagi dia. Jadi itu jelas tanggung jawabnya sesuai dengan nomenklatur akad. Ya, sesuai dengan akad, makanya harus jelas tuh. Jadi orang yang menyerahkan uangnya itu tidak boleh dicicil, harus diserahkan full dari awal, ya, di awal akad, ya, dan kemudian harus jelas juga sifat-sifat barang yang akan dia beli itu dan menjadi tanggung jawabnya, ya jumlahnya, warnanya, semuanya lah. Dan harus jelas pula kapan dia akan serahkan. Itu sebagai syarat al-qudra ala ya ala taslimiha. Itu adalah syarat nanti akan kita bahas ya dia punya kemampuan untuk menyerahkan barang itu sesuai dengan akad itu yang disebut dengan mimma yasbutu fi dhimma. Jadi walaisa ainan muayyanatan, bukan barang tertentu sudah ada, bukan ain, bukan yang sudah ada barangnya, tapi memang masih dia itu butuh fizim, nggak ada barangnya, tapi jadi beban tanggungan pertanggungan bagi orang itu ya dengan dia sudah memberikan gambaran ciri-ciri barangnya seperti ini dan seterusnya. Nah, itu dia bertanggung jawab atas hal itu. Baik. Sehingga kemudian sebenarnya bahasan salam ini sebenarnya ruks uangnya si penjual menyerahkan barangnya itu hukum umumnya. Maaf ya, aduh, internetnya kok ini ya. Bisa jadikan saya host lagi, Riki? Mana Riki ini ya? Riki, Kurang sinyal lagi kurang bagus. Barusan berapa hari ini nih? baik, Bapak Ibu sekalian, sambil nunggu, ya, Riki. Jadi, ya, jadi tadi sudah kita bahas sampai persyaratan salam.
bahwa salam ini adalah jenis jual beli yang masyru', disyariatkan. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis dan juga ijma. Ijma sahabat khususnya. Nah, kita lihat nih. Haitsu qala al-mu'allif rahimahullahu as-salamu masyru'un wa thabatat masyru'iyyatuhu fil kitab was sunnati wal ijma'. Jadi salam itu disyariatkan dan pensyariatannya absah sesuai dengan kitab menurut Al-Qur'an, sunnah, ya atau hadis dan juga ijma, khususnya ijma sahabat. Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala wa ahallallahu al-bai'a. Surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Fal ayatu dallas ala ibahatil bai', dan ayat ini menunjukkan mubahnya. Jadi mubah hukumnya jual beli. Dan salam itu termasuk jual beli. Sehingga kemudian ya salam itu juga hukumnya mubah sama seperti jual beli pada umumnya. Li'annahu bai'un min naw'in makhsusin bisyurutin makhsusah. Ya, karena salam itu adalah jual beli khusus dengan syarat khusus. Ya, itu terkait tentang salam. Sebentar, saya tampilin dulu nih, Bapak Ibu. Nah, itu ya pensyariatan salam. Lalu ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang beriman, jika kalian berhutang dengan suatu hutang hingga batas tertentu, maksudnya pembayarannya nanti itu harus waktunya musamma, harus ditetapkan. Jadi kalau ada orang hutang, waktunya itu harus berbilang di situ. Misalnya kapan? Sebulan, setahun, kapan itu setahun, tanggal berapa, bulan berapa. Harus jelas tuh. Tidak boleh tidak musamma, ya. Tidak boleh itu tidak berbilang. Walaupun yang tidak berbilang itu ya, itu untuk kasus al-qordu. Nah, karena ada kordu itu ada kordu muqayyad, ada kordu mutlak misalnya. Kordu muqayyad berarti muqayyad dengan waktu tertentu, ya. Itu kordu itu kan pinjaman. Tapi kalau kordu mutlak misalnya, ya udah saya pinjamkan motor ini kepadamu selamanya misalnya apa? Ya sampai sampai saya nanti misalnya sampai saya nanti tarik gitu aja misalnya. Saya pinjamkan aja tidak disebutkan, ya, nggak ada masalah juga. Ya, tapi kalau dain hutang ya karena kordu itu bagian daripada dain. Hutang dalam pengertian yang umum. Dain itu harus ditentukan waktunya. Itu yang khusus gitu. Karena memang ya dalam kasus peminjaman ini ya itu harus jelas ya, harus jelas. Jadi kalau dia mutlak tidak perlu disebutkan, tapi dengan ketentuan satu harus diambil, ya diambil misalnya barang-barang yang tidak habis kalau digunakan kayak kendaraan, mungkin rumah atau buku atau apa ya. Tapi kalau makanan ya harus diganti ya, sesuatu yang seperti itu. Uang harus diganti, dipakai pasti habis. Ya, nanti ya, oleh karenanya penting waktu ya, maka tulislah waktu di nah, surat Al-Baqarah ayat 202 ini ya, ini juga ya fal abahat wa huwa ma fi zimmati nasi'an. Nah, jadi bagi dia akan bayar nanti. Wasminat nau'an minat salam itu ya termasuk jarang ini bagi sebagian ya.
sebagai al-qard. Tapi sebenarnya itu juga bagi nal muslama hisabitun fi zimma ajal muayyan. Ya, karena barang yang ini menjadi perjawaban si penjual itu benar-benar ya ya serahkan atau menjadi tanggung jawaban dia harus dilakukan ya muayyan waktu yang sudah disepakati. Makanya syarat daripada salam itu waktu barang itu harus diketahui dan kemampuan untuk menyerah. Qala Ibnu Abbas Allahu anhuma, Ibnu Abbas sahabi, dia pernah berkata, asyhadu as-salafal mutuna ila ajalin hallahu Allahu. Masya Allah. Baik, maaf ya, aduh kok anu ya jaringannya kali ya putus-putus. Sinyalnya, Baik, Ustaz. ya sinyal. Jadi Ibnu Abbas itu dia mengatakan asyhadu, saya bersaksi bahwa salaf yang mendapat jaminan tadi, maksudnya madmun ila ajal, yang memang itu dapat jaminan ya, dia bertanggung jawab nih ya untuk dibayarkan, diserahkan di waktu tertentu tadi, itu telah dihalalkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan diizinkan oleh syariat. Lalu kemudian dasarnya apa? Ibnu Abbas membaca ayat yang tadi kita baca, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ya ila ajalin musamma faktubu. Nah, jadi seakan Ibnu Abbas ini ya memberikan penjelasan, menafsirkan ayat tersebut dengan perkataan beliau tadi. Nah, itu ayat Al-Qur'an ya, dalil landasan ayat. Landasan sunnahnya, hadisnya, asani as-sunnatu syarifah. Waradat ahaditsu katsiratun fi masyru'iyyati salami, sayaridu aktsaruha fi hadzal mabhas wa minha. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang atau menunjukkan kepada pensyariatan jual beli salam ini. Dan banyak hadis itu akan kita bahas di bahasan ini ya. Di antaranya adalah hadis Rawa Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqal. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas ya. Dia berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi al-Madinah. Jadi ini kasusnya saat hijrah. Ya, saat hijrah pertama Nabi SAW di Madinah itu. Pertama kali baru nyampe ke Madinah. Ya, wahum yaslihuna fi thimari sanata wa sanatain. Di mana Nabi itu mendapati orang-orang Madinah mereka sudah biasa itu melakukan salaf atau salam, ya. Jadi terhadap buah, maksudnya buah kurma, ya, termasuk mungkin anggur, ya, termasuk juga gandum. Itu sudah biasa untuk 1 tahun dan 2 atau hingga 2 tahun.
Umumnya orang-orang yang punya uang, dia ya melakukan hal itu kepada orang-orang yang tidak punya uang tapi dia punya kebun. Orang-orang yang punya kebun ini biasanya dia butuh uang untuk mengelola kebunnya. Ya ibaratnya saya minta uang untuk biar bisa apa namanya? Ya bisa beli alat lah, beli bibit lah dan seterusnya bisa ngairin air kan begitu ya. Untuk uh, tumbuhan-tumbuhan mereka untuk perawatan butuh uang. Nah, jadi mereka bilang ya udah saya jual kurma ini kalau biasanya misalnya sekilo ya kurma bagus 100.000 lah anggap aja ya ini ilustrasi ya 100.000 ya kalau harga normal normal 100.000 tapi kalau nanti pas panen saya kasih gitu ya pas panen saya kasih kebunnya ada kok gitu kan panen saya kasih oh kalau sekarang mau beli ya saya kasih misalnya 70.000 misalnya nah orang punya uang mau ya kan dia mendapatkan barang dengan harga sekarang ya harga sekarang misalnya lebih murah untuk barang nanti yang kalau nanti itu pasti harganya mungkin mahal kan begitu nah, itu keuntungannya kan begitu ya ya ibaratnya harganya di bawah pasaran nah itu biasa tuh orang-orang itu ya orang-orang itu melakukan hal itu untuk 1 tahun bahkan hingga 2 tahun dan itu tidak ada khilaf satupun di antara para fuqaha cuma mereka berbeda untuk alasan apa itu dibolehkan ada yang mengatakan itu khusus persoalan itu ya ada yang mengatakan itu rukhsah dalam persoalan itu dan seterusnya apapun alasannya itu boleh tidak ada yang mempersoalkan ya ada yang bilang ini pengecualian dari jual beli yang tidak boleh ya ini pengecualian tapi yang pasti bab ini dibolehkan tidak ada yang menyelisihi bahwa itu boleh gitu ya dalam kasus makanan bahkan kalau kita lihat tuh yang mereka apa yang mereka jual secara salam itu justru adalah amwar ribawiyah yang sudah kita bahas kemarin barang ribawi yang sebenarnya ya Bapak Ibu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bismillah alhamdulillah. Kalau kita lihat hadis ini ya satu persatu, kita lakukan apa? Kita baca secara cermat, kita pahami. Salam ini justru terjadi pada al-amwal ar-ribawiyah. Yang dimana pada kesempatan sebelumnya kita sudah bahas bahwa transaksi al-amwal ar-ribawiyah harta ribawi itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di antaranya ya harus takobut harus mumasalah harus sama ukurannya kalau itu ya min jinsi kalau jenisnya sama kurma dengan kurma berharga mumasalah tapi kalau beda jenisnya tidak masalah tapi harus boleh tafadul boleh tidak sama tetapi harus takobut
Ya, takobut harus diterima di majelis akad. Nah, ini tidak diterima di majelis akad nih. Itu kalau jenisnya berbeda. Ya. Tapi kok ini boleh? Ya, para ulama mengatakan dengan alasan yang berbeda-beda, terlepas dari khilaf mereka terkait tentang alasannya. Tapi mereka semua membolehkan. Dan Nabi SAW tidak pernah melarang ini. Hanya Nabi mengatakan apa? Ketika Nabi SAW mengetahui hal itu, faqala alaihi salatu wassalam, man asrafa barang siapa yang melakukan salam, fal yuslif fi kailin ma'lum, maka lakukanlah, tapi harus maklum diketahui nih ukurannya berapa. Ya, kail atau wazannya berapa, mau pakai kilo, liter harus maklum. Ukurannya berapa? Ila ajali maklum, dan waktu saat menyerahkannya juga harus diketahui. Tanggal berapa? Nah, ini kata Nabi. Jadi itu boleh. Makanya tidak ada para ulama yang mengharamkan, ya. Nah, dalam kasus uh, ketentuan transaksi dalam al-amwal ar-ribawiyah yang sudah kita bahas sebelumnya. Para ulama akhirnya kemudian mencoba untuk menjelaskan. Jadi kalau jual beli barang ribawi, jenisnya berbeda, ilatnya berbeda. Seperti kita belinya pakai uang nih, ya, dinar, dirham, itu kan ilatnya sama nia. Beli kurma misalnya, itu ilatnya ta'miyah, ya. Uang jenis berbeda, ilat berbeda, dengan kurma jenis berbeda, ilatnya berbeda. Nah, maka itu fabi'u kaifama syi'tum, maka juallah semau kalian sama seperti kita jual beli biasa. Ya. Oleh karenanya, karena boleh jual beli biasa seperti biasa, ya, maka kasus hadis ini ya mesti seperti itu. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, oke. Ya. Nah, kira-kira gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu boleh. Nah, warawa Abdurrahman ibnu Abza wa Abdullah ibnu Abi Aufa qala. Jadi Abdurrahman bin Abza dan Abdullah ibnu Abi Aufa keduanya berkata, ya, apa yang keduanya bilang? Kunna nusibul ghanaim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana yatina anbatun min anbatis Syam. Jadi dulu itu kami pernah mendapatkan ghanimah Nabi dalam suatu perang. Lalu kemudian datang, ya, salah satu kabilah atau beberapa kabilah dari kabilah di Syam, ya, fanuslifuhum fil hinta. Kami ya, lakukan salam gitu untuk gandum. Artinya mereka orang Syam itu menanam gandum. Kita punya uang nih, ya, kita pengen, ya udah, saya bayar pada kalian nih mau beli gandum, tapi gandumnya nanti gitu ya, intinya gitulah. Jadi gandum, ya, hinto, syair, zait, minyak, ya, minyak zaitun terutama karena Syam itu kan terkenal dengan minyak zaitunnya, ya, yang disebutkan dalam surat apa itu? Wattini wazaitun waturi sinin, ya, surat itu, surat At-Tin. Itu maksudnya apa itu? Yaitu Syam, negeri Syam, terus khususnya Palestina. Jadi orang Madinah, para sahabat dahulu sudah biasa itu, ya. Jadi mereka melakukan salam, nitip uang lah bahasanya, ya, beli kasih uang duluan untuk gandum, hinto, syair, minyak, ya, zait, ya, zaitun, untuk waktu tertentu, kila, ya. Lalu dikatakan, emang mereka orang Syam yang Anbat, Kobila yang kita bayar itu, mereka itu memang punya tumbuhan tadi. Itu ada yang bilang itu. Kila, akan lahum zarun atau tidak punya? Qala makunna nas'aluhum an dzalik. Ya. Jadi mereka mengatakan kita, ya, oh, sudah bertanya tentang itu kepada mereka, ya. Nah, dalam satu riwayat, ya, Ahmad bin Hambal, wa ashabus sunan, dan juga para perawi hadis kitab sunan seperti Abu Dawud, ya,
Ibnu Majah, An-Nasa'i, ya, kecuali Imam At-Tirmidzi. Ya, juga ada riwayat seperti itu. Kunna nuslifu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menegaskan bahwa para sahabat sudah biasa, masyarakat di zaman itu sudah biasa melakukan salam di zamannya Nabi, ada ahdi Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, zamannya Abu Bakar, wa Umar. Melakukan salam pada apa? Bahkan al-amwal ribawiyah itu, pada hinto, syair, zait, ya, minyak, watamar, kurma, ya, wa ma narahu indahum, yang kami lihat ada pada mereka, artinya pada penduduk Syam kala itu. Nah, ini hadis-hadis ini hadis-hadis Bukhari, ya, rata-rata hadis Bukhari, ya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, secara hadis, secara pensyariatan itu sudah telah dijelaskan oleh banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang kebolehan salam. Nah, pas sahabat ridwanullahi alaihim yata'amaluna bisalam fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkir alaihim dzalik. Wa hadza takrirun minhu ala jamaati. Jadi para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka semuanya, mereka pada hakikatnya dahulu sudah biasa melakukan melakukan transaksi secara salam, baik salam, ya, di zaman Rasul, dan tidak ada satupun yang mengingkari perbuatan itu. Dan ini adalah bukti takrir, ya, persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kebolehan salam. Baik, itu ya kira-kira eh, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, ya, yang menjadi dalil ketiga, ya, atas kebolehan salam ini berdasarkan ijma. Nah, ijma ini adalah juga landasan. Al-thalith al-ijma. Ajma' al-muslimuna ala masyru'iyyati salam wa anna as-sahabata ridwanullahi alaihim istamarru fi at-ta'amul bis-salam fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa lam yunkir ahad dzalik. Jadi kaum muslimin itu mereka, ya, sudah ijma' tentang kebolehan pensyariatan salam ini boleh, dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim mereka terus menerus, ya, melakukan, sudah biasa hingga istimror, terus menerus dawam, ya, melakukan transaksi dengan salam ini di zaman Nabi, berlangsung hingga bersambung zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, dan tidak ada yang mengingkari satupun, ya, tidak ada satupun sahabat yang mengingkari hal itu. Wawaradat asar anis sahabati fi dzalik, dan juga banyak sekali asar dari para sahabat terkait tentang itu, yang mana litalbiyati hajatin nasi ilaiha, karena memang, ya, ada hajat, ya, ada orang, ya, memang harus dipenuhi. Jadi litalbiyah, untuk memenuhi hajat orang-orang banyak, ya, dengan transaksi tersebut. Imam Al-Munzir dia punya kitab yang namanya Al-Ijma' li Ibnu Munzir. Ya, jadi Imam Al-Munzir ini kan ulama, ya, luar biasa. Bahkan saya punya kitab namanya, mungkin ini juga bagus nih kalau kita pelajari kitab ini, Targhib wa Tarhib, kalau nggak salah Imam Munzir. Ya, punya kitab Targhib wa Tarhib, tebalnya segini, ya, Arab ini. Kalau nggak salah dulu pernah lihat, yang pernah buka-buka, dulu pernah baca juga. Itu kurang lebih 1000-an halaman. Nah, beliau ini ulama yang luar biasa, Ibnu Munzir. Ya, Ibnu Munzir ini dalam kitab ijma'nya, ya, artinya itu kitab mengumpulkan ijma'-ijma', ya, ijma'-ijma' para sahabat dan kaum muslimin. Jadi dia mengatakan wa ajma'u ala anna salama jaiza an yuslima ar-rajulu sahiba. Jadi telah ijma', ya, berkonsensus maksudnya bahwa, ya, maksudnya kaum muslimin, ya, para sahabat khususnya, tentang salam itu boleh, itu seseorang memberikan salam kepada temannya. Nah, dan seterusnya nih, katanya cukup panjang.
lalu kemudian dia menyambung dengan menjelaskan syarat-syaratnya. Wa qala Ibnu Rushd, nah, Ibnu Rushd juga punya kitab yang namanya Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini umum sudah biasa menjadi mata kuliah dalam kampus-kampus fikih ya, yang jurusan fikih dan usul, termasuk kayak di Lipia atau di Madinah, di Mekah, ya memang jurusannya atau di termasuk mungkin sebagian di Mesir. Ya, karena itu masuk kategori kitab perbandingan mazhab fikih ya, Muqaranatul Kitab Muqaranatul Madzahib al-Fiqhiyah. Nah, Ibnu Rushd juga mengatakan ajma'u. Ini mazhabnya Maliki kalau Ibnu Rushd ini. Ajma'u ala jawazihi fi kulli ma yukal. Ya, bahwa telah berijma kaum muslimin tentang kebolehan daripada bayu salam itu untuk semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, au yuzan. Di masabata min hadis Ibni Abbasil masyhur ya, karena memang itu sudah cukup jelas ya, dan pasti itu sabit, artinya pasti hadisnya sikoh diterima ya, pada hadis Ibnu Abbas al-masyhur yang sudah masyhur, dan tadi sedikit banyak sudah kita singgung tuh, dikit-dikit Ibnu Abbas gitu ya, dan seterusnya. Baik, ini secara ijma, artinya memang persoalan ini adalah persoalan yang masyhur. Hukmuhu wa hikmatuhu, apa hukumnya? Baik, hukum dan juga hikmahnya. Assalamu mubahun. Jadi salam itu Bapak Ibu sekalian hukumnya mubah ya. Idza tawaffarat arkanuhu wa syurutuhu al-atiyah. Mubah hukumnya. Artinya boleh. Sama dengan jual beli pada umumnya ya, kalau ya terpenuhi rukun dan syarat-syarat berikut ya, dan termasuk dalam kategori salam itu adalah yaitu al-istisna, akad istisna namanya. Ya, mungkin orang juga menyebutnya sebagai bai'ul istisna. Ya, ayo bai'ul istisna itu apa? Ya, jual beli ya kayak gitu tuh, nyewa jasa. Ya, kita tolong bikinin saya mimbar, zaman Nabi itu kan begitu ya. Ya, dia membayar jasa seseorang untuk buatkan mimbar dari kayu yang seperti ini. Nah, kayak gitu tuh. Ya, merequest ya. Ya, tolong bikinin barang kayak begini 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 begini. Nah, itu namanya istisna. Tolong buatkan, makanya istisna. Nah, apa hikmahnya? Wal hikmatu min masyru'iyatihi anna syari'ata ja'at li tahqiqi masalihin nas wa rafa'al haraja anhu ma tajannubil fasadi wa ma yuaddi ilal khilafi wa zulmi wal i'tida. Hikmah dari pensyariatan salam ini, kenapa boleh bahwa syariat itu datang? Supaya apa? Supaya punya kemampuan untuk mewujudkan maslahat bagi masyarakat. Itu tidak pungkiri bahwa syariat itu dilakukan dalam rangka memberikan maslahat, bil masari wa dar'il mafasid. Ya, yaitu untuk memberikan maslahat dan juga mencegah mafsadat. Ya, karena mungkin orang karena tidak paham fikih, tidak paham syariat, ketika melihat syariat dengan hukum yang cukup banyak dan apa namanya, dan seakan-akan tidak ada ruang gerak seperti ini, sehingga merasa berarti kalau kalau menjalankan syariat susah, bisnis susah, dagang susah, apapun susah. Nah, itu sebenarnya lebih lebih tepatnya karena tidak paham aja fikih. Justru dengan kita memahami fikih ini, kita akan semakin paham ya, mana eh, apa, mana celah-celah atau ya poin-poin, tempat-tempat yang boleh sebenarnya kita di situ ya eh, melakukan kreativitas ya dalam usaha, dalam berakad atau dalam hal eh, apa ya, dalam hal apapun ya, akad-akad baik itu saat jual belinya atau akad ijarahnya atau akad syirkanya, semakin kreatif karena pastinya ya eh, adanya ruang kita bisa kreatif itu berarti itu maksudnya adalah memang eh, itu boleh sifatnya. Artinya kalau itu dilakukan, kita tidak akan terjatuh kepada keharaman dan dipastikan tidak akan berdampak pada mafsadat
yang sudah dikunci oleh syariat tadi. Karena syariat itu ketika mengunci persoalan harus begini, begini, begini dan sebenarnya itu dalam rangka untuk memberikan maslahat ya dan menghindarkan mafsadat. Jadi wa rafa'al haraja anhum ya untuk menghilangkan untuk keberatan justru syariat itu untuk memudahkan bukan untuk menyulitkan ya. Jadi untuk mengangkat kesulitan pada manusia hingga mereka itu ya dengan apa dengan cara menjauhkan mereka dari kerusakan fasad wa may yuaddi ilal khilafi wa dzulmi berupa apa itu? Ya fasadnya itu seperti terjadi khilaf, cekcok, perselisihan, kezoliman, akhirnya ada orang menzolimi yang lain, haknya diambil, ada orang merasa haknya diambil dan seterusnya, ada permusuhan, ya kan? Hari ini kan begitu, bisa saling bermusuhan orang dan seterusnya. Nah, syariat itu sebenarnya untuk itu menghindarkan masyarakat, orang-orang ya daripada kezoliman-kezoliman, permusuhan, khilaf dan seterusnya. Nah, fanasu bihajatin ila salami rifqi bihim. Jadi masyarakat, orang-orang, manusia itu sangat butuh nih pada akad salam yang seperti ini. Itu adalah bentuk kelembutan, kemudahan yang syariat berikan kepada mereka. Ya, jadi arifku itu berbuat baik. Jadi syariat Allah itu pengen berikan rifq, berbuat baik pada mereka. Karena Allah tahu itu mungkin ya akan sulit. Lagi-lagi, nah ini juga penting ini, Bapak Ibu sekalian. Kadang juga kalau kita nggak nguasain fikih bahasan muamalah, kita mungkin akan ketika bahas fikih ini akan menjadi menyulitkan orang-orang. Nah, ini penting nih. Kita harus punya cakrawala yang luas, pemahaman yang utuh terhadap fikih muamalah ini. Ya, karena kalau salah kita bersikap, jadi nggak boleh, ini nggak boleh. Orang ya jadi benci sama syariat. Karena apa yang mereka pahami, oh kalau pakai hukum syara ini berat nih, nggak bisa nih bisnis. Ya bisa jadi ternyata padahal boleh. Kita yang ngasih yang fatwanya yang ya terlalu keras ya sehingga kemudian eh, itu tidak dikehendaki oleh syariat, tidak dikehendaki juga oleh syariat. Ya, nah itu harus diperhatikan. Nah, wa iqamatu ta'awun bainahum. Jadi juga dalam rangka untuk ya biar membiasakan orang itu saling tolong menolong di antara mereka. Karena kalau hari ini ta'awun itu nampak hampir hilang di antara masyarakat. Jadi buat takamul fi ahwalihim dan mereka saling takamul ya, saling melengkapi, saling memenuhi, saling ya tolong menolong lah intinya dia ya terhadap keadaan mereka. Fa ba'dun nasi minal muzari'in was-sunna wat-tujjar washabul a'mal yahtajuna liiqamati amalihim. Ya, kita tahu sebagian orang-orang seperti para petani, ya, sonna, maksudnya eh, yang bisa buat barang ini, barang itu, produsen, ya, para pedagang dan juga ashabul amal, ya, para pebisnis, ya, mereka butuh itu pada akad-akad salam itu supaya apa? Supaya aktivitas mereka tetap terus berlanjut, perusahaan mereka tetap berjalan, alat-alat yang mereka gunakan ya itu tetap juga bisa mereka jalankan kan butuh modal tuh kadang mungkin modal terbatas ya walaysa ladaihim almal mereka nggak punya uang atau terbatas uangnya sementara ada orang lain wa akharuna yuriduna istimara amwalihim alfaidu mungkin ada orang lain yang uangnya banyak tapi mereka ya tidak punya kecakapan skill tidak punya kesempatan untuk melakukan bisnis dan seterusnya pada uangnya banyak faido ya walaysa indahum ala khibra awil waktul kafi tidak punya skill, punya maklumat atau apapun lah ya kecakapan dalam menjalankan usaha atau tidak punya waktu yang cukup maka fayati salamul yuwaffiru litarafainil hadaf wal ghaya maka salam ini bisa menjadi solusi nih untuk ya memudahkan dua pihak tadi mewujudkan apa yang menjadi tujuan mereka ya al-hadaf wal ghaya target dan tujuan mereka wa yulabbi hajatihim sehingga kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka itu bisa bersambut ibarat gayung bersambut bisa dipenuhi maka farabbus salam
yashtari sil'ata halan bi aqalli min qimatiha 'adatan. Misalnya nih, orang yang punya uang ketika dia melakukan salam, dia beli suatu barang hari ini nih, tentu harganya mungkin lebih murah dari biasanya. Ya, ala an yastalimaha fil mustaqbal, dengan ketentuan ya udah, harganya lebih murah tapi barangnya nanti ya, dikasihnya nanti. Dan kemudian wayantafi'u biha. Si pedagang tadi bisa memanfaatkan tuh uang yang diberikan tadi, ya, karena dikasih duluan, dan si pembeli juga memanfaatkan karena harga tadi lebih murah, artinya dia mendapatkan harga lebih murah untuk barang yang mahal kalau dijual akan datang. Ya, wa yutajiru biha. Ya, dia bisa berdagang dengan itu. Kalau nggak ada uang mungkin nggak bisa berdagang, maka wal muslamu ilaihi al-ba'i, ya, penjual yahsulu ala ra'si mali salam, ini tadi yang sudah saya jelaskan, dia memperoleh uang salam tadi, ya, sehingga usahanya terus bisa berjalan karena uangnya harus diserahkan penuh di awal, kasamani muajjal wa bima anna salam yatadammanul ihtimalat wal mukhatar fagatafar syari wa anil gharar al yasir bi. Ya, padahal kita tahu memang salam itu ada ihtimalat di situ, ya, ada mukhatarah di situ. Artinya ketika dia mensifati, nanti saya punya barang begini ya, saya jual barang dengan sifat-sifat seperti ini, nanti akan saya jumlahnya sekian, saya akan serahkan di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian misalnya. Itu kan mukhatarah sebenarnya. Ya, ibarat eh, nggak ada jaminan bagi dia bahwa tidak ada masalah saat produksi barang atau seterusnya gitu kan. Nah, tapi kalau itu betul kok. Tapi syariat, ya, mengampuni itu, maksudnya ini sebagai rukhsah, makanya para fuqaha yang mengatakan sebagai rukhsah, diizinkan oleh syariat, dibolehkan oleh syariat, dianggap gharar yang sedikit. Cuma ya itu tadi ada syarat-syarat tadi, ya. Jadi wastasnahu min bai'il ma'dum, syariat telah mengecualikan salam ini, ya, dari larangan jual beli yang barangnya belum ada tadi, bai'ul ma'dum namanya. La tabi ma laisa indak. Nabi mengatakan jangan jual barang yang kamu tidak punya. Walakin qayyadahu bisyurutin katsiratin lihasami madatin niza'. Ya. Tetapi jual beli salam ini sekalipun dibolehkan sebagai rukhsah, tetapi syariat tetap, ya, mengikatnya, menetapkan kebolehan itu dengan menetapkan syarat-syarat yang banyak agar, ya, hindari yang terjadi wa tajannubil mukhasamati wal munaza'ati wal khilafi baina tarafaini fil mustaqbal, ya, supaya terhindar dari khusumah, ya, pertikaian, saling cekcok, saling mengadu-mengadu dan seterusnya, saling khilaf, ya, perselisihan antara dua pihak penjual dan pembeli tadi di waktu yang akan datang. Fassalamu naw'un minal bai', maka salam itu adalah salah satu jenis dari jual beli, wa huwa bai'ud dain alladhi yasbutu fi zimmah, yaitu jual beli yang sifatnya mirip kayak hutang tetapi pasti dalam pertanggungjawaban si penjual, ya, dengan barang yang muajjalah bil ainil muajjalah, barangnya hari itu diserahkan, yaitu uang bentuknya dalam kasus ini, bisurutin khasah, dengan syarat yang khas, walidzalika yuqal, dengan demikian makanya dikatakan jaa rukhsatan ala khilafil qiyas wal qaidatil amma fi nahyi an bai'il ma'dum, maka salam ini datang, jual beli salam ini datang, dibolehkan syariat dalam rangka menjadi rukhsah terhadap, ya, ala khilafil qiyas wal qaidah, jadi rukhsah yang itu mungkin bertentangan dengan kias, ukuran atau kaidah umum pada larangan jual beli barang yang belum dimiliki, yang sudah kita bahas tadi, ya, la tabi ma laisa indak, kata Nabi, jangan jual beli, jangan jual barang yang belum kamu punya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena ini sudah jam 9:03. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan, ya. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan, suaranya masih kecil, Pak. Ya, sudah terdengar. Oke, Terdengar, betul. Pak Saiful. Ya.
Ustaz izin bertanya Ustaz, terkait dengan Ya, salam sangat. ini, apakah praktek ijon itu sama dengan salam Ustaz? Karena kadang-kadang kan kalau di kampung itu orang lewat nih ada pohon buah, buahnya belum ada sih gitu kan. Terus dia Iya. bilang, "Saya beli buahnya ini nanti kalau sudah eh, panen segala macam gitu." Mm. Eh, apa namanya? Buat si pembelinya gitu Ustaz. Apakah sama atau berbeda Ustaz? Terima kasih. Baik, ijon itu beli sesuatu yang buah, ya, buah yang bahkan mungkin belum ada buahnya kali itu ya. Iya Ustaz. Atau baik. Kalau apa dalam kasus yang itu memang kita dapati ada hadis-hadis yang melarang, ya, ada hadis-hadis yang melarang, ya, hingga kemudian buahnya itu mengkal dulu baru kemudian eh, diboleh. Oleh karenanya sebagian fuqaha mengatakan untuk kasus kurma, gandum dan seterusnya itu rukhsah khusus untuk kurma dan gandum, tidak berlaku untuk yang lain. Untuk kasus yang tadi ya, yang kurma dan gandum. Nah, sementara yang selain itu, ya, ini walaupun ini khilaf ya, khilaf para ulama, ya, untuk kasus yang disebutkan oleh Nas berarti itu khusus yang disebutkan oleh Nas sehingga kemudian tidak bisa dikiaskan, ya. Jadi tetap tidak dibolehkan. Seperti itu katanya, ya. Nah, jadi dalam kasus ini kan mungkin orang bertanya-tanya ya, kok itu boleh, yang ini tidak boleh, ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dalam kasus semua hadis-hadis yang membolehkan itu memang itu itu kategori makanan dan itu al-amwal ar-ribawiyah. Dalam kasus yang jelas sebagai amwal ribawiyah, hinto syair, bur, ya, termasuk eh, apa namanya, ya, bahan pokok. Walaupun tadi memang disebutkan juga zait, minyak di situ, ya. Memang ini ada khilaf ya para fuqaha saya katakan. Tetapi itu ruksoh. Sebagian fuqaha ada yang mengatakan ruksoh, termasuk Syekh Taqiyuddin dan Nabhani mengatakan itu ruksoh, ya, untuk kasus itu boleh. Tapi untuk kasus-kasus yang misalnya kita beli buah yang masih belum mengkal dan seterusnya, ya, itu ada larangan secara khusus, jangan membeli buah yang ya, buah pada pohon yang masih belum jadi itu, ya, belum jadi itu, ya, hingga kemudian mengkal dulu baru. Oh, jadi kalau sudah mengkal walaupun belum dipetik nih, masih di pohon, boleh. Saya mau beli itu, masih di pohon sudah mengkal. Nah, itu nggak masalah. Nah, ini tentu berbeda dengan bayi usalam, ya. Jadi kalau model kayak gitu ijon berbeda. Jadi kalau ditanya apakah boleh, nggak boleh ijon. Ya, karena faktanya berbeda dengan salam. Kalau salam itu dia ada kepastian, kalau ijon nggak ada kepastian. Karena contoh nih, buahnya ini nih, apa namanya, lagi mengkal ya, lagi mengkal. Maaf, lagi berbuah pohon ini. Ya udah, saya beli satu pohon itu, buahnya belum mengkal. Nah, itu kan akadnya adalah beli satu pohon itu buah. Bagaimana kalau nanti misalnya nanti nggak jadi buahnya, jatuh semua, rontok misalnya, nggak jadi, gagal panen, ya nggak dapat apa-apa. Di situ Iya. nggak dapat apa-apa. Beda kalau salaf tadi, ya, walaupun memang belum ada, dia punya kebunnya, tapi dia benar-benar eh, bertanggung jawab itu atas barang yang dia jual itu. Dia menjamin bahwa nanti akan diserahkan di waktu yang sudah ditentukan. Jadi beda ya, beda. Kira-kira seperti itu, beda. Wallahu a'lam biasa. Bisa dipahami ya, bisa ya. Insya Allah bisa Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Semoga yang lain bisa juga memahami ya. Nanti insya Allah lebih detail nanti kita bahas berikutnya karena nanti akan kita bahas syarat sama rukun. Ini nanti akan memperdalam lagi. Oh, kok itu beda dengan ijon ya? Ijon nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Karena goror itu, goror banget. Kalau ini nggak, gitu.
Baik. Ada lagi? Bapak Ibu? Sepertinya cukup, Ustaz. Nggak ada ya? Baik. Ya, Ustaz. Ditutup aja. Sedikit. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa semua, semoga keluarga kita, kerabat kita, dan khususnya kaum muslimin selalu Allah jaga dengan penjagaan terbaik, dan semoga dari keluarga kita yang sedang sakit, Allah kemudian berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan Bapak Ibu semuanya, semoga ikhtiar kita pada malam hari ini, semoga Allah berikan ganjaran terbaik dan pahala yang berlimpah. Baik, mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillah. Subhanallah wa Alhamdulillah. bihamdihi. Subhanakallah. Wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sampai ketemu kembali ya di kesempatan berikutnya. Izin pamit ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas Riki. Ya, Terima kasih Pak Ustadz. Afwan, Pak Saiful semuanya. Terima kasih Ustaz, terima kasih Mas Riki.